orang hanya punya satu kekurangan, satu dosa. Tetapi itu justru satu kesalahan dan dosa yang tidak ia sadari. Atau walaupun ia sadari, dianggap bukan dosa yang besar, yaitu kesombongan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-116. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-7, perikop yang terakhir, ayat 45 sampai dengan 52. Dan dari perikop ini saya menarik judul, buah apakah yang kita hasilkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih setia dan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang memeliharakan hidup kami. Tuhan juga yang menuntun kami untuk Tuhan bawa sampai kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan juga yang sudah menganugerahi kami dengan roh Tuhan yang kudus, supaya hidup kami mampu menghasilkan buah yang baik, buah roh kudus, buah kehidupan ilahi. Karena itu tolonglah kami supaya kami tidak berhenti, supaya kami tidak mandek, supaya kami tidak mengalami kemacetan dalam pertumbuhan kami, tetapi supaya kami terus menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang berguna, buah-buah yang memuliakan Bapa, buah-buah yang menjadi berkat. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami dan sapalah kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami yang hidup, di dalam karya dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai dengan 52. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 45 sampai dengan 52 yang dituliskan demikian. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Maksudnya membawa Yesus. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Adakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan beberapa ayat yang membicarakan tentang pohon dan buah. Ayat-ayat ini bahkan merupakan kata-kata pengajaran Tuhan Yesus. Ayat 33 sampai dengan 35.
Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon dikenal. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat. Ayat tentang pohon dan buah ini juga muncul di dalam Matius pasal yang ke-7. Saya kutipkan ayat 16b sampai dengan 20. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kita mengenal mereka. Tuhan Yesus mengkaitkan pengajaran tentang buah dan pohonnya dalam rangka mewaspadai guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Jika buah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah buah yang tidak baik, maka begitulah kita seharusnya melihat mereka, orang-orang munafik yang hanya berpura-pura sebagai orang beragama, pemimpin-pemimpin agama yang munafik, menjijikkan. Kata-kata Tuhan Yesus ini muncul di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16a. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka itu serigala yang buas. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita menyoroti kebutaan para pemimpin agama. Para pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menganggap bahwa merekalah yang paling tahu tentang Taurat. Dan mereka juga yang berhak untuk menetapkan mana hal-hal yang sesuai dengan Taurat dan adat istiadat atau tradisi nenek moyang, dan mana yang tidak. Yang berbeda dengan pendapat dan ajaran mereka akan disebut sebagai pelanggar Taurat dan pelanggar adat istiadat tradisi nenek moyang. Oleh karena itu ketika Yesus, Allah yang menjadi manusia, mengajarkan kebenaran Allah, yaitu perkembangan dari apa yang belum dapat diajarkan dan dimengerti dalam hukum Taurat dari zaman Musa. Oleh karena pada zaman Musa orang masih memegangi pendapat yang adalah merupakan pengertian pada waktu itu. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, dan bengkak ganti bengkak. Ajaran yang muncul di dalam 3 bagian perjanjian lama, Keluaran pasal 21 ayat 24, Imamat 24 ayat yang ke-20, dan Ulangan 19 ayat yang ke-21. Prinsip yang mengajarkan tentang hukuman itu setimpal dengan apa kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, bila mencuri pakai tangan kanan, hukumannya adalah tangan kanannya akan dipotong. Tangan ganti tangan, mata ganti mata, menyebabkan seseorang mengalami kecelakaan sehingga matanya hilang sebelah
Hukumannya adalah matanya yang sebelah juga akan dicungkil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pemahaman hukum yang setimpal pada zaman Musa, sulit Tuhan untuk mengungkapkan hatinya yang paling dalam. Oleh karena rentang jarak moral terlalu jauh. Bagaimana bisa mengungkapkan ayat yang muncul di dalam perjanjian baru? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat yang ke-44. Bagaimana dengan ajaran jikalau orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu juga? Ajaran yang bukan berprinsip setimpal, tetapi ajaran yang muncul dari Allah adalah kasih, dan Allah menginginkan supaya anak-anaknya, pengikutnya, murid-muridnya hidup dalam kasih, dan kasih itu mengasihi. Kasih itu bukan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kasih itu membalas yang jahat dengan apa yang baik. Inilah yang diungkapkan Yesus ketika dia datang menjabarkan lebih lanjut hukum Taurat pada era Musa, membawa orang pada pengertian tentang apa yang sesungguhnya merupakan isi hati Allah, kehendak Allah, dan perintah Allah. Tetapi bukankah ajaran Yesus ini menjadi tidak sama dengan hukum Taurat, kitab-kitab Taurat, sehingga Yesus bisa dikatakan sebagai yang mengubah Taurat, yang tidak memegangi hukum Taurat? Hal yang kedua selain kedatangan Yesus adalah untuk melanjutkan perkembangan apa yang menjadi kehendak Allah. Kedatangan Yesus juga adalah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Salah satunya misalnya di dalam Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai dengan 6. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nubuatan Yesaya 35 ini betapa sulit untuk dimengerti pada waktu itu. Kata-kata yang mengatakan, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jikalau orang memakai kata lihat, mestinya tangannya itu juga akan menunjuk. Yang dilihat itu pasti akan kelihatan. Padahal bukankah Allah itu roh? Bagaimana Allah bisa ditunjuk? Bagaimana Allah bisa kelihatan? Inilah yang dilakukan Yesus. Allah yang adalah roh mewujud menjadi manusia. Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Ayat-ayat yang sulit dipahami baik pada waktu disampaikan oleh para nabi maupun pada zaman-zaman sesudahnya, oleh karena tidak ada yang mengerti bahwa Allah akan melakukan tindakan yang luar biasa, yaitu Allah yang adalah roh mewujud menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukankah ini yang menjadi masalah utama? Oleh karena ketika Yesus mengungkapkan bahwa dia adalah anak Allah, anak itu berarti yang berasal dari Bapaknya. Anak itu seperti Bapaknya. Anak manusia ya manusia, anak Allah ya Allah, anak kucing ya kucing.
anak anjing ya anjing. Yesus itu anak Allah. Dia sama dengan Bapanya dan dia berasal dari Bapanya. Ketika Yesus berkata bahwa dia anak Allah dan Allah adalah Bapanya, dan karena itu Yesus menyebut Allah itu dengan Abba, Abah, Papa, Paetole, Bapa. Hal ini dianggap oleh para pemimpin agama Yahudi sebagai sebuah penghujatan. Bagaimana seorang manusia baru 30 tahun berani menyebut yang di surga, Yahweh yang dikuduskan, yang namanya pun tidak boleh dilafalkan, sebagai Abah, sebagai Papa. Tetapi bukankah itu yang mau dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Yesus mengatakan bahwa ia adalah anak Allah, ia diutus oleh Allah. Oleh karena itu ia tidak mengatakan dan menyatakan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Apa yang dikerjakan Allah yang dilihatnya, itulah yang ia kerjakan. Yesus bergantung pada apa yang ia dengar dari Allah dan apa yang diajarkan oleh Allah. Tetapi bagi orang banyak, Yesus dianggap sebagai penghujat Allah dan penyesat. Dan karena itu, para pemimpin agama mencanangkan, sepakat dan bertekad untuk menangkap Yesus, untuk menganiaya Yesus, dan bahkan untuk membunuh Yesus. Itu sudah kita temukan di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat 16 dan ayat yang ke-18. Karena itu ketika hari raya Pondok Daun, dan walaupun terlambat, Yesus ternyata berani datang dan bahkan kemudian mengajar di pelataran bait suci. Orang mulai berbisik-bisik, apakah para pemimpin agama yang katanya akan menangkap Yesus sudah berubah sikap? Apakah para pemimpin agama mengakui bahwa Yesus adalah Mesias? Tetapi sesungguhnya para pemimpin agama memerintahkan para penjaga bait suci untuk menangkap Yesus. Yohanes 7 ayat 32. Dan kenyataannya para penjaga bait suci ini tidak mampu melakukan tugas mereka. Ketika ditanya mengapa tidak membawa Yesus, menangkap Yesus dan dibawa di hadapan mereka, para penjaga itu mengatakan, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Bacaan kita tadi Yohanes 7 ayat 45 dan 46. Para penjaga bait suci yang tidak mampu menangkap Yesus mungkin seperti kisah-kisah perjanjian lama ketika malaikat mendatangi seseorang seperti yang dialami oleh Daniel ketika didatangi sosok ilahi dalam Daniel 10 ayat 8 sampai dengan 10. Apakah itu malaikat ataukah itu penampilan Yesus sebelum ia menjadi manusia? Daniel segera menjadi luruh, lemah, tidak bertenaga, pucat, dan dia pingsan, jatuh, tertelungkup. Sampai ia kemudian dibangunkan oleh sosok ilahi itu. Tetapi bisa juga para penjaga bait suci sebenarnya tidak mengalami situasi tertekan seperti ketika Daniel didatangi sosok ilahi. Bisa jadi mereka mendengar pengajaran Yesus dan mereka menemukan kebenaran di dalam kata-kata Yesus, dan bahkan mereka sampai kepada kesadaran bahwa Yesus ini bukan orang jahat, Yesus ini bukan orang penghujat, Yesus ini adalah nabi. Kata-katanya benar. Dan lebih-lebih di tengah-tengah dia diancam untuk ditangkap para pemimpin agama, dia tetap datang ke Yerusalem dan ke bait suci untuk mengajar orang banyak, mengajar tentang undangan Allah di dalam dirinya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Dia tetap mengajar supaya orang banyak dapat menemukan jalan keluar dari kehausan hidup, kekeringan hidup, ketandusan hidup. Oleh karena dia jugalah yang sesungguhnya dinubuatkan sebagai mata air yang memancar di padang gurun. Dialah sungai di tanah gersang. Dialah yang membuat tanah asin menjadi subur, menjadi taman. Dialah sesungguhnya kehidupan yang baru yang dikirimkan Allah bagi manusia. Pada sisi yang lain, para penjaga bait suci makin melihat betapa para pemimpin agama yang begitu bernafsu menyingkirkan Yesus. Sesungguhnya mereka didorong oleh iri dan dengki karena popularitas Yesus. Dan mereka merasa para pemimpin agama ini, posisi mereka sebagai guru terancam kalah bersaing. Dan karena itu tanpa dasar yang kuat, mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Dan untuk itu mereka mencari-cari alasan yang cukup kuat. Dan mereka menemukan Yesus dianggap sebagai penghujat, menyebut dirinya anak Allah. Dan Yesus menyesatkan orang banyak dengan pengajarannya. Apakah benar? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekian puluh tahun yang lalu di sebuah kota ada satu gereja yang kemudian mengalami perpecahan. Perpecahan itu disebabkan oleh karena perbedaan dalam melakukan perjamuan kudus. Semula perjamuan kudus itu dilakukan dengan minum anggur memakai gelas besar, cawan besar yang diminum anggota jemaat secara bergantian. Tetapi mulai muncul era di mana orang bisa melakukan perjamuan kudus dengan memakai gelas-gelas kecil seloki. Perbedaan memakai gelas ternyata menyebabkan gereja itu kemudian pecah. Dan anehnya, sesudah menjadi dua gereja yang kemudian sama-sama besar, kedua-duanya melakukan perjamuan kudus memakai gelas kecil seloki. Bukankah kalau begitu alasan tentang gelas besar dan gelas kecil hanya dibuat-buat? Tetapi yang ada sebetulnya adalah di antara para pemimpin terjadi dua kelompok yang tidak cocok ketika mereka bekerja sama. Tetapi sesudah dua gereja ini pecah, masing-masing kemudian melakukan tugasnya, mereka bahkan dapat bekerja sama, membentuk pos kebaktian, bakal jemaat, dan bahkan dari kerjasama itu melahirkan beberapa gereja dewasa yang baru. Para pemimpin agama mencari-cari alasan, dan ketika para penjaga bait suci tidak membawa Yesus dengan mengatakan kekaguman mereka bahwa tidak ada manusia yang berbicara seperti Yesus, para pemimpin agama pun segera menegur para penjaga bait suci. Apakah kamu juga disesatkan? Dan sambil terus berusaha mendiskreditkan dan merendahkan Yesus sebagai penghujat Allah dan penyesat rakyat, para pemimpin agama melebarkan tuduhan dan serangan mereka. Adakah di antara para pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Yohanes 7 ayat 47 sampai dengan 49. Para pemimpin Farisi ini mencela dan mengutuki orang-orang yang bersimpati terhadap Yesus. Kedengkian dan kebencian membuat para pemimpin agama semakin dikuasai kegelapan dan dibutakan oleh hati yang jahat. Sehingga api permusuhan mereka semakin berkobar dan menjilat-jilat ke sekeliling mereka. Mereka melebarkan permusuhan
bukan hanya terhadap Yesus, tetapi terhadap orang-orang yang bersimpati terhadap Yesus. Bahkan para pemimpin agama ini mencurigai di antara mereka sendiri, di antara orang-orang Farisi, apakah ada yang percaya kepada Yesus, terkutuklah dia. Orang-orang pemimpin agama ini sesungguhnya menekan, sesungguhnya mereka sedang mengintimidasi, sesungguhnya mereka sedang memojokkan supaya tidak ada orang, lebih-lebih di antara mereka, yang berani untuk bersimpati seperti para penjaga bait suci, lebih-lebih percaya kepada Yesus. Perkataan pemimpin-pemimpin agama yang mencurigai di antara mereka ada yang bersimpati dan percaya kepada Yesus. Apakah itu bukan oleh karena mereka menjumpai realita itu ada, realita itu sudah terjadi? Bukankah itu sangat mungkin? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah ibu, bapak, saudara-saudari, dan saya mengalami kita dikuasai oleh iri hati, kecemburuan terhadap seseorang? Apakah karena prestasinya yang melebihi kita, atau keberuntungan yang ia dapatkan, yang sesungguhnya juga kita inginkan tetapi tidak kita dapat, tetapi ia dapatkan? Apakah iri hati dan kecemburuan kita itu kemudian meningkat menjadi kedengkian, dan tanpa sadar ataupun dengan sadar membuat kita memusuhi orang tersebut? Apakah iri hati dan kedengkian kita itu semakin mengecil, mereda, dan harapannya akan hilang? Atau ternyata makin hari justru semakin membesar, dan kegelapan yang meliputi hati kita itu semakin pekat dan membutakan akal sehat dan hati nurani kita? Sehingga bisa jadi kita pun melebarkan kedengkian kita, permusuhan kita, bukan hanya kepada orang tersebut, tetapi kepada orang-orang yang dekat dengan orang yang kita benci ini. Orang-orang yang mendekat kepadanya, kita pun mulai menganggap, menempatkannya sebagai musuh kita. Kita dikuasai kegelapan, iri hati, kedengkian, sehingga menjadi buta dan membabi buta. Apakah kita demikian? Semoga tidak. Mari kita melihat situasi yang dihadapi oleh Nikodemus. Nikodemus seorang Farisi. Dia mempelajari kitab-kitab Taurat maupun kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan ketika Yesus muncul dan mengajar dengan pengajaran yang tidak sama seperti pengajaran mereka, para pemimpin agama, Nikodemus mencoba untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dan apa yang ia dengar itu membuat ia tertarik dan mendorong dia untuk mencari tahu kebenarannya, membuat dia belajar lebih lanjut untuk mengerti apakah ajaran Yesus itu sebuah kebenaran. Nikodemus membuka diri terhadap kebenaran yang sudah ia ketahui, tetapi juga ia bersedia untuk membuka diri jikalau ternyata ada kebenaran yang belum ia tahu. Nikodemus tidak menyombongkan diri seolah-olah dia sudah mengerti seluruh kebenaran, dan orang lain yang memiliki kebenaran yang berbeda adalah nonsen, omong kosong, sesat. Tidak. Dan karena itu Nikodemus bersimpati dan menghormati Yesus, oleh karena dia menemukan kebenaran di dalam ajaran Yesus. Nikodemus meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, dan bahkan dari apa yang Yesus ajarkan dan lakukan, Yesus melebihi nabi-nabi yang diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Oleh karena itu,
walaupun ia berusia jauh lebih tua daripada Yesus. Oleh karena itu, walaupun dia seorang Farisi, pemimpin agama, salah satu dari 71 anggota Mahkamah Agama Sanhedrin, walaupun ia seorang pengajar senior, Nikodemus mau, Nikodemus bersedia, Nikodemus tidak malu untuk mendatangi Yesus, guru muda yang baru saja muncul. Pencarian akan kebenaran dan keinginan Nikodemus untuk mengerti kebenaran, kerinduannya akan kebenaran melebihi gengsi maupun ketakutan akan resiko jikalau ia mendatangi Yesus diketahui oleh para pemimpin yang lain. Pada sisi yang lain, Nikodemus terganggu dengan sikap rekan-rekannya, para pemimpin agama, yang tidak menempatkan diri mereka sebagaimana layaknya dan seharusnya seorang pemimpin agama, yang mestinya terus berusaha mendekat kepada Allah, terus berusaha menjadi hamba Allah yang lebih baik dan melayani Allah dengan lebih tulus. Sikap rekan-rekannya membuat Nikodemus merasa tidak nyaman, terganggu. Oleh karena begitu cepat mereka memvonis Yesus, menempatkan Yesus sebagai penghujat Allah dan penyesat rakyat, tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian. Sikap para pemimpin agama lebih tepat sebagai sikap politikus yang berjuang untuk mempertahankan posisinya, kedudukannya, status quo-nya. Dan Nikodemus tidak mampu untuk berdiam diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah beberapa kali Nikodemus menyuarakan pendapatnya, yang pasti berbeda dengan pendapat mayoritas pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan para Saduki. Dan bisa jadi Nikodemus mulai dicap sebagai pengikut Yesus. Nikodemus mulai dijauhi, dikucilkan, disingkirkan, dan akan diupayakan untuk dilenyapkan juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kira-kira perasaan Nikodemus pada waktu para penjaga bait suci tidak berhasil menangkap Yesus, dan kemudian para pemimpin agama mengatakan bahwa apakah ada di antara kita para pemimpin yang juga percaya kepada Yesus, bahkan di antara orang-orang Farisi. Dan Nikodemus seorang Farisi, Nikodemus seorang pemimpin, bisa jadi kata-kata itu ditujukan kepada dirinya. Mungkin juga teman yang lain, Yusuf dari Arimatea. Bagaimana perasaan Nikodemus ketika dia mulai disudutkan, dipojokkan, dengan resiko bisa jadi dia akan disingkirkan? Bukankah itu sangat menimbulkan keresahan, memberikan tekanan yang berat? Tetapi apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Nikodemus ternyata memilih untuk bereaksi. Nikodemus ternyata tidak kemudian memilih untuk berdiam diri, mundur, dan memilih keamanan dan kenyamanan. Nikodemus ternyata kemudian mengungkapkan ketidaksepakatannya dalam bentuk pertanyaan. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Yohanes 7 ayat yang ke-51. Kata-kata Nikodemus ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat 2 sampai dengan 5. Apabila di tengah-tengahmu, di suatu tempatmu yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkai perjanjiannya,
dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau didengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Dan jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari batu sampai mati. Jadi hukum Taurat mengharuskan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan besar, kekejian, penyembahan berhala untuk diperiksa, diadili, dihakimi sebelum divonis hukuman mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nikodemus tidak mampu untuk berdiam diri walaupun resikonya jikalau ia bersuara membela Yesus, ia akan juga dianggap pengikut Yesus. Di dalam sebuah cerita lama, seorang pendeta di Jerman, Martin Niemöller, dia menjadi salah satu dari sekian banyak pendeta-pendeta yang dikumpulkan Hitler. Dan di antara sekian banyak orang ini, para pendeta, Hitler kemudian berkata, "Batasi dirimu dengan gereja, aku akan mengurus rakyat Jerman." Dan sesudah pertemuan itu berjalan hampir berakhir, Niemöller tidak mampu menahan diri. Walaupun dia tahu resikonya menentang Hitler, dia berkata, "Anda berkata, aku akan mengurus rakyat Jerman, tetapi kami juga sebagai orang Kristen dan warga gereja mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat Jerman. Tanggung jawab itu dipercayakan kepada kami oleh Tuhan, dan baik Anda ataupun siapapun di dunia ini tidak mempunyai kuasa untuk merengutnya daripada kami." Hitler mendengarkan dengan tetap berdiam membantu sampai pertemuan itu dibubarkan. Tetapi malam hari Gestapo, tentara Hitler menyerbu rumah Martin Niemöller. Dan beberapa hari kemudian sebuah bom meledak di gerejanya. Dan beberapa bulan berikutnya Martin Niemöller terus-menerus diawasi. Dan ketika dia pada akhirnya berkhotbah, kita tidak lebih berpikir untuk memakai kekuatan kita sendiri untuk melepaskan diri dari tangan pihak berwenang daripada para rasul di zaman dahulu. Kita harus lebih mentaati Tuhan daripada manusia. Ia kemudian ditahan dan ditempatkan dalam sel isolasi. Dan sesudah sekian waktu ditahan, Martin Niemöller kemudian akan diadili. Ia sudah mengalami kemerosotan iman. Ketika dia dijemput oleh seorang prajurit dan akan dibawa ke ruang persidangan melalui lorong bawah tanah, ia berjalan dengan ketakutan. Tetapi ia mendengar suara ketika ia berjalan di lorong dengan prajurit yang mengawalnya berada di belakangnya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ia tahu kata-kata itu adalah Amsal 18 ayat yang ke-10. Tetapi siapa di tengah-tengah lorong yang sepi, yang hanya ada dia dan prajurit yang mengawal, yang menyuarakan kata-kata itu? Dan dia sadar
prajurit yang mengawal dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Oleh karena banyak tentara Hitler pun sesungguhnya adalah orang Kristen. Tentara itulah yang mengutip Amsal 18 ayat yang ke-10. Bagi dia, nama Tuhan ialah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Neil Muller kemudian menjadi kuat oleh karena kata-kata dari prajurit ini. Ia mesti lari kepada Tuhan dan nama Tuhan itu menara yang kuat. Ia kuat, ia mampu, ia bertahan menjalani proses pengadilan demi proses pengadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nikodemus dengan maksud baik mengingatkan rekan-rekannya segera ditanggapi dengan penolakan. Oleh karena rekan-rekannya segera berkata kepada Nikodemus, apakah engkau juga orang Galilea? Maksudnya adalah apakah Nikodemus adalah seorang pengikut Yesus yang adalah orang Galilea itu? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 7 ayat yang ke-52. Para pemimpin agama tidak bersedia mendengar peringatan dari rekan mereka sendiri. Dengan merasa yakin akan kebenaran mereka sendiri, mereka menyudutkan Nikodemus dengan mengatakan Nikodemus bodoh karena tidak tahu kitab suci bahwa tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Apalagi tidak mungkin Mesias muncul dari Galilea. Menggelikan. Kata-kata yang diucapkan dengan keyakinan benar oleh para pemimpin agama Yahudi terhadap Nikodemus. Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ternyata memiliki dua kesalahan. Mereka yakin tetapi ternyata salah. Yang pertama adalah Yesus bukan lahir dari Galilea. Walaupun benar Yesus dibesarkan dan lama tinggal di Galilea, oleh karena Yesus lahir di Bethlehem, di Yudea, sehingga Yesus bisa memenuhi syarat sebagai Mesias. Karena kitab Mika pasal 5 ayat pertama menubuatkan Mesias akan lahir dari kota Bethlehem. Yang kedua, siapa bilang tidak ada nabi yang berasal dari Galilea? Ada dua nabi. Yang pertama adalah Yusuf bin Amitai yang berasal dari Gad Hefer, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Dan yang kedua adalah Nabi Nahum, katanya juga berasal dari Galilea. Para pemimpin agamalah yang bodoh, yang tidak mengerti kitab suci, tetapi sok pintar dan sok benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, awas, jangan hanya melihat apa yang dianggap dan dinilai benar dalam dunia ini. Jabatan pemimpin agama, apakah ahli-ahli Taurat ataukah orang-orang Farisi, adalah jabatan yang hebat dalam masyarakat Yahudi. Tetapi nilai orang tidak ditentukan dari jabatannya, ataupun dari prestasi yang ia capai, ataupun dari hal-hal kelihatan yang lain. Karena apa yang diperlihatkan, dipertontonkan dengan apa yang ada di dalam hati aslinya belum tentu sama, belum tentu sejalan, belum tentu sinkron, belum tentu selaras. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah para pemimpin agama, sehingga mestinya bertindak cermat, hati-hati, dan bijaksana. Tidak mudah menuduh atau menghakimi tanpa dasar yang kuat dan benar. Tetapi mereka digelapkan oleh iri hati dan dengki serta benci.
Mereka mementingkan penghargaan, mereka mengejar penghormatan terhadap diri mereka, yang mereka pertontonkan dengan pakaian keagamaan jubah yang panjang. Mereka senang untuk berdoa di tikungan-tikungan jalan. Mereka suka duduk di depan, di tempat-tempat ibadah. Mereka senang dipanggil Rabi. Matius 23 ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-7. Mereka mengajar, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sehingga oleh Tuhan Yesus mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Matius 23 ayat 3 dan 4. Dan Yesus kemudian mengatakan, Matius 23 ayat yang ke-15, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda miskin, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa-doamu yang panjang-panjang. Kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan di dalam Matius 23 ayat yang ke-23, Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa yang diperbuat seseorang muncul dari hati dan pikirannya, dan hati pikiran tidak kelihatan. Tetapi Yesus mengajarkan supaya kita melihat dan memperhatikan buah dari hidup setiap orang. Karena dari buahnya kita akan mengenal pohonnya. Buah dari kehidupan kita terlihat dari apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dan semestinya perkataan dan perbuatan kita itu sinkron, selaras, saling menopang. Buah yang baik berarti berkata-kata yang baik dan hidup yang baik. Tingkah lakunya menopang perkataannya. Dan perkataan dan perbuatan yang baik pasti bukan untuk diri sendiri saja. Karena buah tidak dimakan oleh pohonnya sendiri. Buah tersedia bagi siapapun yang akan mengambil dan menikmatinya. Jadi buah yang baik bukan cuma pintar ngomong, tetapi kosong, termasuk berkhotbah seperti saya. Bisa saja khotbah para pendeta itu baik, tetapi juga tidak dilakukan. Yang harus kita kerjakan bukan hanya berkata, termasuk memperkatakan firman Tuhan, tetapi melakukannya. Kata-kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Lukas 8 ayat yang ke-21. Jadi bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang tepat memenuhi ujar-ujar orang Jawa, gajah dibelangkoni. Gajah diberi topi belangkon, iso kocah, ora iso ngelakoni, bisa berkata, tidak bisa menjalani, nato, no action, talk only, ngomong doang, bicara saja, tidak ada realitasnya. Jadi jangan salah, tidak peduli sehebat apapun gelar, jabatan, dan prestasi kerja seseorang, ukuran yang mesti kita lihat dan kita cari seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah buah. Bagaimana karakternya? Itu yang mesti kita munculkan dan upayakan dalam hidup kita, karakter yang baik.
Itu juga yang mesti kita pakai untuk menilai orang-orang yang ada di sekitar kita. Buah apa yang keluar dari hidupnya? Buah yang baik atau buah yang buruk? Jikalau kata-katanya penuh dengan kesombongan, kasar, dan merendahkan orang lain, jangan tertipu dengan gelarnya, jabatannya, prestasi kerjanya, karena kesombongan, kasar, dan merendahkan orang lain bukan buah yang baik. Itu adalah buah dari pohon yang tidak baik. Bagaimana jikalau ibu bapak saudara-saudari saya berada dalam posisi Tuhan, lalu mendengar doa seorang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lukas 18 ayat 11 dan 12. Apakah ibu bapak saudara-saudari akan mengangguk-anggukkan kepala, mantuk-mantuk, dan memuji si Farisi ini? Tetapi ternyata Yesus tidak memuji. Bahkan Yesus mengkritiknya sebagai orang munafik yang berakting baik, tetapi hatinya tidak tulus. Orang-orang yang mengejar penghargaan, sesungguhnya mereka adalah orang sombong. Dan kesombongan adalah dosa yang lebih buruk daripada perampokan, kelaliman, dan perzinahan. Di dalam Amsal 6 ayat 18-19 yang seringkali disebut sebagai 7 dosa yang dibenci Tuhan. Kesombongan, mata sombong diletakkan di nomor 1. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak luput dari hukuman. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Pelita orang fasik adalah kecongkakan dan kesombongan. Karena itu juga akan terjadi, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi mari kita meneliti diri kita. Buah apa yang keluar dari hidup kita? Buah yang baik atau buah yang buruk? Hidup kita itu menghasilkan kegunaan, berkat, kemuliaan bagi Tuhan, atau hidup kita itu sesungguhnya menjadi hal yang buruk bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan satu hal yang hendak saya tegaskan adalah, bisa jadi orang hanya punya satu kekurangan, satu dosa, tetapi itu justru satu kesalahan dan dosa yang tidak ia sadari, atau walaupun ia sadari, dianggap bukan dosa yang besar, yaitu kesombongan. Bagaimana kalau saya mengutip sebuah tulisan yang saya baca di penutup truk yang lewat di depan saya? Kekuranganku cuma siji, kekurangan saya hanya satu, ora pernah benar. Kekurangan saya hanya satu, tidak pernah benar. Kesombongan seolah-olah layak untuk dibanggakan, bahkan lebih daripada dibanggakan, disombongkan karena prestasi, karena keberhasilan, karena apa yang sudah ia kerjakan. Tetapi kesombongan menjatuhkan, menghapus semua kebaikan yang sudah terjadi.
adakah buah kesombongan yang mesti kita waspadai dan kita buang dari hidup kita?